Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami kelompok 3 dari kelas Piwar 5B1 akan mempresentasikan hasil report dari ide bisnis kami, yaitu Staff on You. Staff on You ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang fashion wanita. Oke, next. Kemudian sebelum kami membahas pada topik utama, izinkan saya memperkenalkan anggota dari owner Staff on You. Yang pertama ada saya sendiri, Pasya Pratami Amara, kemudian ada Elsa Kristiawati, Anissa Natahatono, dan Lilian Bagus Munandar Junior. Kemudian, outline yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada bisnis model kanvas, yang kedua ada aspek pemasaran mengenai SPP, 4P, product life cycle, channel, dan custom relationship. Kemudian ada aspek produksi, aspek sumber daya manusia, dan keuangan. Oke, next. Pada pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Natahartono. Dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya Anissa Natahartono ingin menjelaskan bisnis modal kanvas di bidang usaha fashion wanita. Sebelumnya saya ingin mendefinisikan dulu apa sih bisnis modal kanvas. Jadi BMC yang biasa kita kenal ya, yaitu kerangka kerja yang dikenal banyak orang untuk mendefinisikan model bisnis startup. Nah, jadi bisnis model kanvas ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup itu lebih maksimal. Di sini sudah ada yang pertama adalah key partnership. Di sini kami menggunakan vendor garment sebagai supplier, lalu pemasok packaging, kurir logistik, retailer, reseller, serta komunitas. Yang kedua adalah key activities, yang dimana aktivitas kita meliputi mendesain produk dan juga memproduksi, pemasaran, packaging, serta pengembangan produk di sosial media. Lalu yang ketiga ada value proposition. Di sini kami menerima pesan antar alamat atau online, dan juga kami mengembangkan inovasi-inovasi dengan beberapa produk disertai oleh masker yang matching dengan bajunya. Lalu bahan yang kami gunakan tentunya nyaman dan juga adem. Yang keempat, ada customer relationship. Bagaimana cara kami menjaga hubungan baik antara customer, yaitu kami melakukan penjualan langsung online dan juga outlet. Lalu kami memberikan kesempatan bagi reseller dan juga melakukan potongan harga kepada pelanggan, fast response, dan juga sosial media kami juga aktif. Lalu ada customer segment, di sini kami mensegmentasikan kepada pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, bahkan ibu rumah tangga. Lalu ada key resources. Untuk sumber dayanya, kami di sini memiliki karyawan, yang dimana karyawan ini dibagi menjadi beberapa bidang, ada di bidang produksi, keuangan, dan juga distribusi. Lalu kami memiliki aset rumah produksi dan juga gudang, lalu alat-alat menjahit seperti mesin jahit atau mesin obras, dan lain-lain. Lalu ada modal. Untuk channel yang kami gunakan adalah kami memanfaatkan Instagram, e-commerce, Facebook, dan juga melakukan pameran untuk sebagai bahan promotion produk-produk kami agar dikenal banyak orang. Lalu ada cost structure, di sini ada dua. Yang pertama adalah fixed cost, yang meliputi biaya telepon, biaya internet, biaya gaji karyawan, biaya air dan listrik, biaya pembelian bahan. Lalu ada variable cost, yang di sini kami meliputi iklan sosial media, endorsement, biaya distribusi, biaya pemeliharaan peralatan, dan juga biaya peralatan. Lalu ada revenue stream, yaitu kami mendapatkan keuntungan penjualan pakaian. Baik, selanjutnya di sini ada aspek pemasaran. Terdapat tiga aspek pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi. Untuk segmentasinya, kita mensegmentasikan produk kami di wilayah perkotaan. Lalu untuk demografisnya, perempuan dengan range usia 15 sampai 25 tahun, mahasiswa dan pekerja muda dengan berpenghasilan menengah, karena harga yang kami tawarkan masih cocok di kantong pelajar ataupun mahasiswa. Untuk psikografisnya, kami mengikuti style fashion pakaian wanita masa kini. Untuk perilakunya, fashion digunakan untuk menunjukkan value seseorang secara tidak langsung dilihat dari bagaimana cara mereka berpakaian. Oke, baik. Selanjutnya adalah targeting. Di sini kami menargetkan produk kami kepada perempuan yang menyukai fashion masa kini. Jadi produk kami itu memiliki banyak sekali ya model fashion wanita, baik yang berhijab maupun yang tidak. Jadi hijab friendly juga. Jadi sehingga target pasar kami luas kepada para perempuan yang menyukai fashion masa kini. Update mengenai fashion terbaru juga kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Lalu yang terakhir ada positioning. Kami memiliki barang yang jarang ada pada toko pakaian lainnya. Lalu kami juga pun mengikuti zaman dan juga produksi langsung dari konveksi sendiri dan bervariasi dan juga berkualitas. Kami juga sering sekali menawarkan diskon yang menarik untuk pembelian tertentu. Oke, selanjutnya di sini ada produk. Di sini merupakan produk kami merupakan fashion wanita polos tanpa motif, stylenya juga polos gitu. Jadi memang kami di sini mengusung tema produk pakaian yang simple dan juga banyak digemari oleh rata-rata wanita. Jadi ini merupakan beberapa foto produk kami yang sudah kami publikasikan dan juga sudah kami jual dan laku di pasaran. Di sini kami menargetkan tempat di daerah Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, sampai ke Banyuwangi. Lalu untuk price-nya, kami di sini menyantumkan harga mulai dari 100.000 sampai 200.000 rupiah. Untuk promotionnya, kami di sini memanfaatkan beberapa e-commerce seperti Tokopedia dan juga Shopee. Lalu ada beberapa aplikasi sosial medianya, yaitu seperti Instagram, Twitter, serta Facebook. Lalu selanjutnya ada produksi. Kami menggunakan bahan baku yang berupa kain terbuat dari bahan baku kapas. Lalu kebutuhan overhead produksi itu ada biaya tenaga kerja, biaya penyusutan peralatan, biaya perawatan dan servis alat-alat produksi, lalu ada biaya pemasaran. Next. Lalu cara kami menjaga persediaan bahan baku yaitu melakukan pengecekan ketersediaan barang, membuat rencana belanja bahan baku, buat klasifikasi bahan baku yang diprioritaskan, lalu buat catatan inventaris bahan baku, yaitu apa saja dan berapa jumlah bahan baku yang tersedia, apakah efektif dalam melakukan reorder bahan baku, melatih karyawan agar bijak menggunakan bahan baku, dan yang terakhir menyimpan bahan baku harus di tempat yang sesuai. Next. Lalu proses produksi dari Stuff on You ini ada pemisahan kain, penyusutan kain, melakukan penjahitan, pemasangan kancing, penggosokan, penyortiran, pelipatan, pembungkusan, dan pengemasan. Lalu dalam siklus produksi terdapat 4 aktivitas, yaitu perencanaan produk, perencanaan produksi, operasional proses produksi, dan akuntansi biaya. Dalam usaha fashion ini, untuk aktivitas perencanaan produk dan perencanaan produksi, kami menggunakan produksi pakaian seminggu sekali. Lalu untuk perencanaan produksi, kami melihat informasi sales order, sales forecast, dan stok barang yang ada di gudang kami. Lalu untuk operasional proses produksi, karena kami menggunakan dan memproduksi pakaian setiap minggu, maka kami mencatat mingguan nilai dari material yang kami gunakan. Lalu yang terakhir mengenai akuntansi biaya, setiap hari kami mencatat sesuai informasi mengenai material yang digunakan. Lalu dalam peralatan kami menggunakan mesin jahit kecepatan tinggi, mesin obras benang, mesin potong, mesin pelubang kancing, mesin pemasang kancing, dan setrika uap. Next. Lalu ada sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia di sini kita mendapat sumber daya manusia dengan cara berbagai macam cara, yaitu dengan promosi media sosial, lalu kita melakukan interview dan lain sebagainya. Dan spesifikasi sumber daya manusia yang kita butuhkan adalah umur 19 sampai 30 tahun dan diprioritaskan bisa menjahit. Lalu di sini untuk jam kerjanya kita 10 jam per hari dan seminggu tuh ada 5 hari kerja. Dan pekerja akan ditempatkan di Jakarta Timur. Dan untuk melatih tenaga kerja kita membuat SOP untuk tiap-tiap bagian dari pekerjaan dan melakukan contoh hasil pekerjaan.
Alasan kami menggunakan cara tersebut karena agar produksi yang kami hasilkan sesuai dengan yang kami rencanakan, yang sesuai dengan konsep yang kami miliki. Next. Dan di sini kita ada 3 macam tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga produksi. Dalam bidang ini berisi karyawan yang mengambil alih bagian produksi seperti menjahit, pengawasan, pengemasan, dan penyortiran barang hingga barang siap dipasarkan. Lalu selanjutnya ada tenaga pemasaran. Di sini karyawan bertugas untuk memasarkan produk dari staff venue melalui berbagai cara dan mengenalkan produk kita ke masyarakat luas, seperti promosi media sosial maupun direct marketing. Lalu yang terakhir ada tenaga administrasi. Di tenaga administrasi sendiri, staff ini bertugas mengatur keuangan dari staff venue itu sendiri, maupun penjualan maupun pengeluaran dari staff venue. Baik, selanjutnya yaitu bagian dari keuangan. Yang pertama, ada analisis biaya. Pada analisis biaya itu terdapat kebutuhan bahan baku dan bahan penolong. Bahan utama dari dalam memproduksi pakaian ini yaitu kain. Kebutuhan sekali produksi yaitu sebanyak 45 meter dengan harga satuan meternya sebesar 20.000 dan total harga sekali produksinya yaitu dengan total 900.000. Dan kami memproduksi sebanyak 80 piece dalam sehari dengan total biaya 72 juta, dan jika dikalkulasikan dalam bentuk bulan yaitu kurang lebih sebesar 115 juta. Kemudian bahan penolongnya yaitu ada benang, plastik packing, plastik zipper, kancing, dan resleting. Dengan kebutuhan sekali produksinya yaitu ada 4 gulung benang, 40 piece plastik packing, 40 piece plastik zipper, dan 1 pack kancing dan 1 pack resleting dengan masing-masing harga yang tertera pada tabel dengan total produksi sebulan yaitu kurang lebih 123 juta. Kemudian ada kebutuhan tenaga kerja. Pada kebutuhan tenaga kerja ini total yang kami keluarkan untuk kebutuhan tenaga kerja sebesar 24 juta. Next. Baik, nah selanjutnya metode upah bulanan yang kami keluarkan, kami memiliki 8 karyawan dengan upah per hari 6 karyawannya sebesar 75.000, kemudian 2 karyawannya 100.000 dengan total kerja 20 hari karena kita bekerja 5 hari dalam seminggu. Kemudian dengan total pengeluaran untuk upah bulanan yaitu sebesar 13 juta. Kemudian ada kebutuhan biaya overhead yaitu seperti biaya listrik dan biaya iklan atau biaya untuk promosi dengan biaya bulanan listrik sebesar 2 juta. Kemudian biaya iklan sebesar 200.000 jika dikalkulasikan per hari yaitu kurang lebih biaya listrik 100.000 per hari dan biaya iklan 10.000 per hari dengan total biaya bulanannya 22.200 dan biaya hariannya 110.000. Kemudian ada kebutuhan mesin dan peralatan. Untuk kebutuhan mesin dan peralatan ini mayoritas tidak dibeli setiap bulan karena ini merupakan aset dari perusahaan kami. Bisa dilihat pada tabel dengan total modal yang kami keluarkan untuk biaya mesin dan peralatan. Kemudian untuk biaya, di sini ada biaya sewa produksi
per bulannya, yaitu 1.500 per bulan. Next. Kemudian HPP masih di lingkup keuangan. Pada HPP itu ada penentuan harga jual dengan dikalkulasikan biaya sebelumnya dengan biaya produksi. Berikut penentuan harga jual yang kami dapatkan. Kemudian ada profit dan loss-nya. Jika penjualan sesuai dengan target, maka laba yang akan kami dapatkan sebesar 49 juta, kurang lebih 49 juta per bulan. Next. Kemudian kebutuhan modal. Untuk modalnya sendiri ada aset berwujud, aset tak berwujud dengan total aset 11.400.000. Kemudian modalnya seperti pada tabel berikut dengan total kebutuhan modal yaitu sebesar kurang lebih 15.400.000. Dan penyertaan modal owner dari staff owning sendiri ada saya, Nata, Elsa, dan Lilian. Kami dibagi menjadi 4, yaitu sebesar 25% per orang, dengan kurang lebih total 3.800.000 per orang. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami dengan ide bisnis Taekwondo. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu chatnya